Sehingga anggota komunitas ini tidak dibatasi latar belakang ataupun tingkat usia. Bagi yang teman-teman belum join member di Narecoder, bisa join ya, bisa regis langsung di sini. Oke. Jadi aku mau jelasin nih tentang Mas Ipan ini ya kan, langsung aja ya kan. Gimana Mas Ipan, sudah siap? Yuk, kabarin Oke. kalau suaraku putus-putus ya. Iya, nanti saya bilangin. Oke, Mas Ipan atau di nama aslinya Ipan Maulana, seorang front-end di Tokopedia sebagai Principal Engineer Web Platform. Sebelum bergabung di Tokopedia, beliau juga bekerja tentang online e-commerce selama 6 tahun di Bizi Indonesia dan kemudian di Blibli. Oke. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja ya, bisa raise hand atau chat langsung aja di kolom komentar. Dan mau tanya nih Mas Ipan, bagaimana pengalaman di front end, bisa jelaskan langsung? Ya kalau belum terjebak di front end lebih baik pilih back end ya. Gitu ya. Aduh, saya mau belajar front end nih. Saya sudah ambil course Enggak. Itu bimbingan bercanda juga. aja. Itu bercanda. Cuma memang ada isu di luar sana yang memang sebagian besar gajinya back end itu lebih besar daripada gajinya front end. Gitu. Tapi Kalau mungkin sebanding sebenarnya dengan tanggung jawabnya. gitu ya. Oh, kalau boleh. Tapi front end kan mungkin lebih gampang untuk teman-teman yang pemula untuk masuk ke dunia programming karena logically biasanya nggak terlalu rumit gitu. Jadi teman-teman yang belum pernah nyobain programming mungkin akan lebih mudah kalau pintu masuknya lewat front end karena ya praktis logicalnya itu cuma ada di JavaScript kan. HTML dan CSS itu lebih kayak kita belajar memahami fungsi-fungsinya terus tempel-tempelin aja. Lebih ke situ sih. Tapi logical kayak conditional dan lain-lain itu adanya kan di JavaScript ya. Nah kalau di backend itu harus dipahami dari awal mau gak mau. Jadi pintu masuknya lebih mudah kalau ke front end. Tapi nantinya mau ke backend mau kemana ya nggak apa-apa. Saya sering bilang ke teman-teman yang baru belajar ya, kalau bisa pelajari semuanya karena itu akan pada akhirnya nanti bikin kalian bisa lebih bijak untuk menilai salah satunya gitu. Jadi jangan sedari awal tiba-tiba kalian berusaha spesialis dari awal. Misalnya, oh aku belum tahu programming, terus aku mau jadi front end developer. Bagaimana kalian bisa menentukan kalian mau jadi front end developer kalau kalian belum pernah nyobain back end developer? Jadi kalian belum bisa, harus ada opsinya gitu. Harus istilahnya mau A atau mau B, kan harus ada tahu A-nya dulu, tahu B-nya gitu. Jadi kalian nanti bisa menentukan, oh ternyata saya lebih cocok dengan A, karena di B mungkin belum bisa catch up dengan berbagai kerumitannya, jadi masuk ke A. Tapi harus belajar yang B dulu. Jadi jangan tiba-tiba dari awal belajar A tanpa tahu B. Nanti jadinya biasanya kita karena nggak tahu kerumitannya si B atau nggak tahu kalau ngobrolin front end back end karena kita nggak tahu kerumitan yang terjadi di back end, kita biasanya jadi egois atau kita nggak tahu sebenarnya hal apa yang dikerjakan sama teman-teman backend. Jadi kita juga nggak bisa apa istilahnya kalau di diskusi itu kita nggak bisa ngasih insight ke teman-teman backend karena kita nggak punya kapabilitas di situ. Nah awal-awal sebenarnya menurutku full stack latihan terbaik sih. Jadi kerjain backend, kerjain front end. Tapi pada suatu titik mungkin kalian harus pilih salah satu karena
pilih salah satu, tapi kan kalian tetap pernah tahu dua-duanya juga ya. Karena pada akhirnya kalian memang nggak bisa belajar semua hal, harus memilih salah satu untuk didalamin gitu. Tapi keputusan untuk mendalami sesuatu itu datang seharusnya belakangan, bukan sedari awal sih. Menurutku ya. Ya, eh, aku diuntungkan karena aku hidup di masa apa, aku belajar programming saat dulu memang spesialisasi itu nggak begitu nggak begitu nggak begitu banyak diadopsi sama teman-teman di industri gitu ya. Kalau sekarang kan dari awal startup udah punya front end developer, udah punya back end developer. Kalau dulu orang taunya ya web engineer atau ya engineer aja gitu. Jadi memang dulu umumnya teman-teman belajarnya ya dari back end, dari front end, belajar satu paket gitu. Nah kalau sekarang memang banyak yang teman-teman dari awal bisa langsung milih arahnya mau kemana, which is good ya. Di satu sisi baik, menurutku di satu sisi baik karena kalian bisa fokus belajar. Tapi satu sisi kadang orang-orang jadi lupa untuk belajar hal-hal di sekitarnya gitu karena mereka udah terlalu fokus sedari awal. Itu bisa jadi jebakan sih. Itu pendapat pribadi ya, nggak harus ditelan mentah-mentah. I mean, yang bekerja untukku bisa jadi nggak bekerja untuk orang lain. Tuh. Akhirnya milih front end kenapa? Mungkin karena keadaan ya. Karena dari awal dulu pertama kali jadi programmer itu tahun 2013-an. Itu di namanya SML Technologies, itu kayak semacam, mungkin kalau sekarang orang nyebutnya kayak IT consultant gitu ya. Jadi dia belum punya produk sendiri, biasanya bikin produk untuk suatu klien gitu kan. Nah dulu tuh sebenarnya jadinya Java developer karena produk yang dikembangkan itu desktop application ya, desktop yang exe gitu, yang diinstal gitu zaman dulu kan. Terus salah satu language yang cukup populer pada masanya untuk bikin desktop application ya salah satunya Java. Jadi aku belajarnya Java dulu di awal-awal hampir sekitar 3 tahun. Terus Java-nya juga mulai bantuin yang web, jadi ada Java webnya juga, jadi bantuin backend dikit-dikit. Terus habis itu project-nya selesai, yang desktop itu selesai. Jadi praktis kerjaanku udah habis di Java-nya, tinggal Java backend doang. Akhirnya ya bantuin teman-teman yang ngerjain dashboard. Dashboard tuh kayak macam apa ya? Application monitoring gitulah, monitoring. Dulu kan kliennya untuk ini ya, perusahaan telekomunikasi gitu. Jadi kayak monitoring traffic mereka dari mana di Indonesia gitu, ada petanya. Nah, itu dibikinnya pakai web. Mau nggak mau harus belajar web kan, belajar HTML, CSS, JavaScript. Jadi benar-benar karena keadaannya kerjanya udah habis yang di Java, jadi harus belajar front end-nya. Jadi di situ baru belajar front end. Itu nggak lama kok, kayaknya setahun atau 6 bulan terakhir di SML itu. Terus pindah ke Blibli. Ke Blibli juga sebenarnya saya ngelamar sebagai Java developer sebenarnya. Karena perusahaannya juga memang Java banget kan dulu si Blibli itu ya. Lalu sebagai Java developer di tes juga pakai tesnya Java gitu ya, coding-codingan Java. Terus ternyata pas masuk front end developernya cuma 6 orang apa berapa orang, dari dikit-dikit banget, nggak nyampe 10 orang. Terus ya akhirnya daripada bantuin orang Java yang udah banyak banget, akhirnya di-assign ke teman-teman front end. Ya masih ngoding Java karena dulu Blibli tuh language-nya pakai Java, terus depannya baru pakai ada JavaScript-nya. Jadi tetap ngoding Java tapi ngoding front end-nya juga. Nah, habis dari situ ya mulai dikit-dikit diarahin ke yang framework modern. Jadi kalau di framework modern kan kita bisa lepas sama sekali dari backend ya, lepas sama sekali dari language-nya backend. Jadi
yang tadinya masih ngoding Java lama-kelamaan makin habis tuh codingan Javanya di Blibli itu. Jadi kayak setahun atau 2 tahun terakhir di Blibli itu udah mulai nggak ngoding Java lagi, udah mulai full ngoding JavaScript. Terus pindah ke Busy itu udah full ngoding front end. Setahun di Busy, terus pindah ke Tokopedia ya udah full front end. Jadi nggak secara langsung saya milih ke front end sih, cuma memang keadaannya ngarahin saya ke front end. Jadi ya nikmatin aja sih. Kalau saya sih orangnya rada pragmatis ya. Ketika saya kerja di satu tempat, terus di-assign kemana, asal saya cocok, saya pelajarin aja sih. Nggak begitu ambil pusing gitu. Jadi kebenaran saat itu desainnya ke front end, terus sampai sekarang jodohnya ke front end ya, lebih ke situ aja sih. Ada pertanyaan lagi, gimana rasanya kerja sebagai front end di Tokopedia? Apakah ada hal yang menarik yang didapat di sana? Saya selalu bilang bahwa setiap perusahaan itu unik ya. Setiap perusahaan itu unik, termasuk dengan kompleksiti dan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Bahkan ketika misalnya kalian lihat CV saya yang terlihatnya pindah dari satu tempat ke tempat lain, mungkin kalian berasumsi bahwa oh ini orang bisa bawa 100% knowledge dia dari satu tempat ke tempat lain. Faktanya nggak begitu. Jadi misalnya saya pindah dari SML ke Blibli awal-awal, itu pengetahuan Java saya yang dibawa paling 10% ke tempat yang baru, sisanya harus belajar ulang. Terus bahkan dari Blibli ke Busy, which is sama-sama pakai Vue.js, itu saya perlu belajar ulang juga karena di Busy saat itu mereka udah pakai framework namanya Nuxt.js. Terus di Blibli itu kita masih pakai native Vue.js gitu. Jadi ketika pindah ke Busy ya harus belajar ulang lagi tentang apa ya karena. Terus dari Busy ke Tokopedia malah lebih ekstrim karena saya seumur-umur nggak pernah ngoding React.js, meskipun saya cukup nyaman ngoding JavaScript, tapi saya nggak tahu soal React.js sama sekali. Nggak pernah bikin satu application yang saya bilang production grade gitu ya, pakai React.js. Jadi begitu pindah ke Tokopedia yang mereka end-to-end kayak dari ujung ke ujung, aplikasinya tuh kayak nggak ada yang dibikin selain pakai React.js. Jadi ya saya harus belajar ulang dari awal. Jadi kalau apa yang didapat ya pastinya banyak karena saya datang ke Tokopedia nggak tahu React.js. Sekarang udah cukup nyaman ngoding React.js. Tentunya itu satu nilai plus ya. Tapi saya kalau ngomongin program juga nggak melulu soal teknis sih menurutku ya. Ada banyak hal yang bisa kalian dapat ketika kerja sebagai programmer, termasuk kayak gimana cara kolaborasi sama teman-teman. Misalnya kayak Tokopedia kan punya beberapa engineer yang di luar negeri juga. Jadi gimana sinkron sama mereka. Terus karena saya principal engineer, jadi kadang-kadang saya decide suatu keputusan gimana cara communicate keputusan tersebut ke orang-orang yang di luar negeri, which is kalau di Indonesia sih mungkin gampang bisa saya kumpulin terus diajak ngobrol. Nah, ke teman-teman yang di luar negeri ini kadang cukup bermasalah karena bahasa Inggris saya juga nggak bagus kan, termasuk jelek. Jadi kadang bermasalah juga untuk ngobrol. Nah, itu salah satu hal-hal yang bisa didapat. Tapi ada banyak hal sih. Dimanapun kalian kerja sebenarnya selalu ada hal positif yang bisa kalian ambil. Tergantung dari sisi mana kita ngeliatnya sih. Tuh. Kalau rasanya ya lumayan ya, karena kerja di perusahaan yang udah cukup besar, karyawannya 5.000 lebih mungkin ya, 4.000, 5.000 lebih lah mungkin. Terakhir 2019 saya masuk 4.000-an. Nah kalau sekarang ya mungkin udah lebih banyak lagi. Terus front end-nya aja ya, front end engineer-nya, pas saya join tahun 2019-an itu udah 80 orang lebih. Gede banget. Ketika saya juri aja cuma 6-7 orang front end-nya. Saya join ke Tokopedia orangnya ada luar. Sekarang 2022 mungkin udah 100 ya orang. Web engineer-nya doang, front end developer-nya doang. Jadi scale-nya gede banget.
Terus service yang di-maintain juga banyak banget. Ada kayaknya 40 apa 50 application yang di-maintain. Jadi scale-nya gede banget. Terus ya secara base juga menurutku ya. Tuh. Terus apa lagi? Ada pertanyaan apa lagi ya? Mana yang bisa saya baca? Wait. Nih kalau ada yang mau open mic aja ya. Saya jadi kayak ngomong Ya, silahkan untuk Pak sendirian. Rizky yang mau resen, open mic aja. Kalau mau disampaikan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, nanti tak baca satu-satu deh. Ya, Biar nggak silahkan. malam minggu sendirian aja. Ya, Ya, suaranya yang udah mana masuk belum dulu sih? nih? Kayaknya Pak Yo, Rizky dulu deh. Baru Mas Firman. Oke, ya. Waktunya ini ingin bertanya ya Mas. monggo. Ini kan saya primer belakang mahasiswa IT nih, tapi untuk mungkin kampusnya kan di Kalimantan ya underrated. Kalau dari pendapat Mas, kalau kayak pribadi saya yang latar belakangnya kampusnya underrated, terus apakah bisa saya kalau nanti jadi fresh grad, saya bisa masuk company yang skalanya besar gitu, startup, semisal kayak tempat Mas kerja sekarang kayak di Tokopedia gitu, apakah ada kesempatan gitu kan? Saya dari ini ya, dari kampusnya itu underrated banget gitu di Saya nggak mau menyamaratakan ya, karena perjalanan orang kan beda-beda ya. Tapi coba tak flashback dengan perjalanan karirku ya. Aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terus is maybe not as good as university lain di bidang IT juga ya. Terus aku kuliah Sabtu Minggu. Jadi aku kuliah sambil kerja selama 4 tahun. Aku kerja sebagai buruh di Jakarta, di pabrik roti selama 4 tahun itu. Jadi Senin sampai Jumat, aku kerja dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 6. Lupa, udah lama ya. Ya pokoknya full time itu. Terus Sabtu Minggu, awal-awal ada Jumat juga. Jadi Jumat, Sabtu Minggu, Jumat malam dari jam 5 sampai sampai jam 9-an apa-apa gitu. Terus Sabtu Minggu itu full time. Jadi kayak kerja dari jam 7-an sampai jam 5:45 gitu. Malam juga sih. Karena ya biasa ya kadang suka molor-molor juga kan datangnya. Jadi selama 4 tahun aku hampir jarang banget liburan. Bahkan balik kampung pun kehitung jari itu. Karena aku dari kampung juga kan. Jadi sebenarnya secara latar belakang, meskipun aku kuliah di Jakarta ya, mungkin nggak jauh beda keadaannya. Apalagi kalau dilihat, misalnya dirimu full time kuliah nggak, Fajri? Full time kuliah ya? Iya, full time Mas. Oke. Kelihatan bedanya ya. Diriku kan sambil kerja ya. Waktuku sebenarnya habis sama pekerjaanku. Karena aku kerja full time, nggak part-time, full time. Jadi full time sampai Jumat itu totally kerja. Waktuku buat belajar itu limited banget. Terus aku dari kampung, dari Pemalang, aku udah nulis panjang lebar sebenarnya di blog ya. Nanti kalau sempat baca aja di masih Space tadi ada cerita juga dari awal sampai akhir. Tapi kurang lebih gini. Aku kenal komputer itu enggak dari kecil. Aku pertama kali masuk ke lab kuliah itu aku bingung nyalain komputernya. Tapi ya pura-pura aja ya. Ini kok nggak bisa nyala-nyala, padahal memang nggak bisa nyalainnya gitu. Karena nggak ngelihat PC itu kehitung jari lah. Jadi ketinggalan banget dibanding teman-teman yang lain sih. Terus jadi sebenarnya opsinya ada ya. Maksudku kerja itu kan kadang-kadang di luar dari semua usaha ya. Kadang-kadang memang ada
ada ininya juga, ada jodohnya juga, tapi bilang ya. Jadi bisa jadi orang-orang yang pintar pun bisa jadi nggak bisa masuk Tokopedia karena nggak jodoh dengan Tokopedia. Dan orang-orang yang mungkin nggak terlalu diharapkan, nggak terlalu terlihat bisa masuk Tokopedia, malah bisa masuk ke Tokopedia. Ada banyak kasus begitu. Jadi nggak usah putus asa bahwa peluang itu sebenarnya bisa diambil sama siapa aja. Tapi kalau memang belum terlambat, ya, katakanlah kasusmu masih kuliah ya, kita bisa perbesar peluangnya dengan kerja keras, dengan usaha sebenarnya gitu. Gini, programming itu kan sebenarnya ilmu manusia ya. Aku sih selalu bilang gini, kalau ilmu yang masih kelihatan gitu ya, bukan dukun-dukunan gitu ya istilahnya ya, bukan klinik lah, bukan gaib. Itu sebenarnya masih bisa dipelajari. Gitu. Karena kayak programming, sebenarnya ilmunya ada, bisa dipelajari gitu. Dan sekarang kan harus informasinya nggak sesusah. Ya aku nggak tahu kondisimu gimana ya. Tapi dulu aku nggak punya laptop untuk kuliah gitu ya. Kalau ada apa-apa harus ke warnet cuma untuk akses internet dan ya nyari sesuatu di internet gitu. Jadi memang akses ke internetnya pun susah gitu dulu. Nah kalau sekarang kan mudah-mudahan sih lebih baik ya. Jadi akses informasinya sebenarnya apa istilahnya hampir setara lah antara yang teman-teman di daerah maupun yang di Jakarta atau kota-kota lebih besar. Jadi menurutku sih nggak jadi penghalang ya. Tapi yang perlu diketahui gini, bahwa kalau kamu mengharapkan 100% ilmumu dari kampus itu salah. Itu salah. Karena mungkin cuma 5% practical teknisnya yang bisa kamu dapatkan dari kampus yang bisa dipakai di perusahaan. Secara praktikal ya, fundamental pasti kepake. Kayak algoritma pemrograman, data structure itu kepake. Tapi praktikalnya kan harus ada language yang diaplikasikan ya. Misalnya JavaScript-nya, gimana cara implementasi data structure, gimana implementasi algoritma pemrogramannya. Itu harus ada praktikalnya, dan praktikalnya itu rada susah didapatkan di kampus. Cara jangan nunggu diam. Kalau misalnya dirimu masih punya waktu, misalnya masih semester awal gitu ya, belajar sebanyak mungkin, bikin aplikasi sebanyak mungkin, aplikasi serius, jangan aplikasi bodong gitu, aplikasi to do list itu nggak ada benefitnya bikin begitu. Bikin aplikasi yang serius, yang kalau kata Pak Indi itu production grade gitu lah ya. Istilahnya aplikasi production, bukan aplikasi prakarya gitu. Nanti saya cari artikelnya. Saya pernah ngebagi artikelnya juga soal ngebedain antara aplikasi prakarya dan aplikasi production. Itu. Jadi opsinya masih ada, terbuka lebar, tinggal kerja kerasnya aja sih. Itu. Ada tanggapan? Gimana Pak Jiri? Ini aja Mas, saya juga ada dengar tuh isu-isunya kalau kita mau masuk tech company itu biasanya cara masuknya itu mereka kayak sistemnya itu kayak employee get employee gitu. Jadi kayak udah ada kenalan di sana gitu. No. Employee get employee cuma untuk ngirim CV-mu aja. Gak ada bedanya antara dirimu ngirim CV langsung dengan dirimu nitip ke seseorang. Pada akhirnya dirimu akan dites oleh orang-orang yang bukan temanmu gitu. Karena nggak boleh temanmu ngetes interview kamu ya. Misalnya kamu kenal si A, terus si A interview kamu yang apply gitu. Nggak boleh. Karena nanti akan terjadi nepotisme gitu ya. Kolusi dan nepotisme. Nggak boleh. Jadi kayak Tokopedia punya EGE. Kenapa kita EGE ya, employee get employee. Kenapa employee get employee itu penting buat perusahaan? Karena secara moral, orang yang mau mengajak seorang kan dia harus tahu B-nya dong. Enggak
tiba-tiba misalnya baru sekali sama aku gitu ya hari ini ya, TV kirimin gitu. Karena itu membawa nama baikku gitu. Jadi kalau dirimu melakukan kesalahan, itu nggak cuma kamu yang akan kena, tapi aku yang bawa akan kena. Secara moral ya. Jadi kenapa employee get employee penting buat perusahaan? Karena perusahaan bisa punya employee yang lebih stable gitu, karena sudah dipercaya sama karyawannya sendiri gitu. Misalnya, oh ternyata ini temannya karyawanku dan mereka udah dekat dari lama, dia tahu capabilities-nya, dia tahu kemampuannya. Kan gitu ya. Kalau aku perusahaan juga aku lebih pilih employee karena ini temannya dia. Dia aja bisa percaya dengan temannya gitu. Kenapa perusahaan enggak gitu. Tapi itu nggak menolongmu dalam prosesnya gitu. Prosesnya tetap sama, mau pakai employee get employee mau nggak. Itu. Jadi itu cuma teknik dari suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan employee yang lebih bisa dipercaya menurut mereka gitu ya. Tapi jangan istilahnya patah arang gitu. Gue di Tokopedia kayak hampir tiap minggu itu interview, sampai bosen interview. Jadi emang banyak banget. Iya, Oke ya. ya. Terus tadi ada raise hand dari Mas Firman. Halo, halo. Halo Mas Firman. Ya, halo. Mas Ipan mau nanya nih, Yuk. untuk bisa dapat kerja sebagai front-end engineer di startup unicorn kayak Tokopedia, itu skill minimum seperti apa sih yang harus kita miliki? Atau terlihat deh. Kalau HRD pasti nggak ngeliat skillmu ya. HRD cuma nge-match antara requirement dengan apa yang kamu tulis di CV. Which is sebenarnya kamu bisa nulis apa aja di CV gitu. Kamu mau bohong juga bisa aja. Kan itu balik ke moralmu, tanggung jawabmu, bisa dipertanggungjawabkan apa yang kamu tulis di CV. Makanya biasanya bahkan CV-ku itu nggak banyak-banyak yang aku sebutin karena aku nggak bisa tanggung jawab dengan apa yang aku tulis di CV. Jadi biasanya lebih dikit, kayak cuma sebutin 1-2 aja skillnya. Kalau aku ya. Terus kalau soal apa yang diminta dari perusahaan soal front end, tentunya pengetahuan teknis tentu perlu ya, dan itu vary ya, berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan lain karena kan tergantung stack mereka juga ya. Misalnya ada yang React.js, ada yang Vue.js, ada yang AngularJS, ada apa. Yang pasti baca dengan baik requirement-nya dulu sih ya. Misalnya requirement-nya butuh React.js, berarti kamu bisa berasumsi bahwa mereka maunya kamu tahu React.js sebelum join ke mereka. Gitu ya. Meskipun pada tahap tertentu itu menjadi nggak valid. Misalnya aku ketika masuk ke Tokopedia nggak tahu React, tapi tetap bisa masuk ke Tokopedia. Kenapa? Karena ada another value yang tak tawarin gitu. Jadi kalau memang sebelum masuk Tokopedia, aku udah kerja sekitar berapa ya? 3 tahun, 1 tahun 7 tahunan lah ya sebelum ke Tokopedia. Which is udah ketemu cukup banyak masalah lah istilahnya. Nah, pengetahuan soal masalah itu juga cukup valuable gitu. Pengetahuan soal bisnis e-commerce-nya itu juga cukup valuable gitu. Dan hal-hal itu kan sebenarnya gak technical ya. Gak ada hubungannya sama teknis. Tapi kadang-kadang hal-hal begitu, hal-hal yang di luar dari ngodingnya sendiri itu juga dipertimbangkan sama company-nya gitu. Cuma untuk orang baru kan rada susah untuk petin itu ya. Jadi diperkuat teknisnya ya. Teknis itu kalau mau tajam ya langsung tajemin aja. Misalnya perusahaannya pengennya Vue.js, ya udah tajemin pelajarin Vue.js-nya. Kalau perusahaannya memang butuhnya React,
pelajaran React.js ya. Tapi di luar dari itu, sebenarnya jarang perusahaan ngetes di sisi spesialisnya gitu. Misalnya kayak Tokopedia React.js ya. Itu mungkin interviewernya akan tanya React.js, tapi nggak nyuruh kamu bikin application React.js yang rumit-rumit sebenarnya. Karena biasanya mereka lebih ngetes ke fundamentalnya. Misalnya kayak front end itu yang akan dites data structure-nya, algoritma pemrogramannya, hal-hal begitu sih. Gimana kalian convert dari satu model data ke model data yang lain, karena itu kan sebenarnya yang sehari-hari dikerjakan sama teman-teman front end juga ya. Mereka dapat data dari backend seperti apa, terus ditampilkan data yang mungkin strukturnya berbeda lagi sama yang backend punya. Nah, hal-hal begitu yang sering dites. Jadi saranku sih tetap belajar fundamentalnya ya. Kalaupun zaman sekarang itu kadang banyak yang belajarnya maunya cepat langsung muncul hasilnya gitu. Misalnya belajar front end ya maunya langsung belajar React.js, which is nggak apa-apa juga ya kalau memang bisa ya. Cuma kan React.js adalah framework JavaScript, berarti perlu diketahui bahwa ketika belajar React.js sebaiknya bisa JavaScript gitu. Terus misalnya untuk bikin React.js kan dia ada JSX which is sebenarnya kalian nulis DOM ya HTML gitu. Jadi kalau kalian belajar React.js tapi belum belajar JavaScript ya mungkin akan kesusahan gitu. Kalau kalian belajar React.js tapi belum belajar HTML-nya dengan baik ya akan kesusahan juga, karena bisa jadi React.js tapi di HTML-nya atau CSS pun sama gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya secara fundamental itu bisa kalian bawa kemanapun. Misalnya kayak di front end itu berarti kita bicara HTML, CSS, JavaScript. 3 ilmu itu bisa diseret di mana aja. Which is berarti sebenarnya pengetahuan itu juga bisa kalian aplikasiin untuk apply ke perusahaan manapun gitu. Apapun tech stack mereka gitu. Misalnya tech stack mereka pakai Vue.js. Kamu bisanya HTML, CSS, JavaScript. Ya sebenarnya masuk aja gitu. Terus misalnya ke yang React.js ya sebenarnya masuk aja gitu. Cuma kan seberapa kaitan antara pengetahuan fundamental kalian dengan praktikal yang mereka butuhkan. Tuh. Oke. Terus ada yang nanya nih Mas lewat kolom chat. Mas tadi kan ada bilang dari back end terus front end. Jadi pada akhirnya Mas lebih minat front end atau back end gitu? Sekarang minatnya sih back end sebenarnya, tapi nggak bisa. Kan antara minat dan kemampuan beda ya. Iya. Sekarang front end, fokus di front end. Ya tergantung perusahaan juga sih ya. Kalau perusahaan mau dengan gaji sekarang tapi ngerjain back end ya nggak apa-apa. Wah. Harus belajar lagi kalau back end udah ketinggalan jauh. Terus Mas Firman ada Apa aja ya? ya open mic aja Mas. Ya kalau ada ngomong aja ya. Halo Mas. Takutnya nggak ke. Yuk. Iya, benar sih Mas. Tadi kan Pan bilang sebelum masuk Tokopedia itu udah punya pengalaman kerja ya selama 7 tahun ya kalau salah. Nah, kalau yang fresh graduate itu tanpa pengalaman itu kira-kira bisa nggak sih Mas dapat kerja di Ya Tokopedia? bisa lah, kita punya banyak fresh graduate. Cara paling gampang, cara hacking-nya internship. Itu cara hacking. Gue join dengan beberapa perusahaan, internship itu sangat mudah untuk jadi permanen gitu. Jadi kalau kalian udah internship di suatu perusahaan itu sangat mudah di convert jadi permanen employee gitu. Jadi kalau udah internship di suatu perusahaan itu biasanya gampang untuk jadi employee. Tapi kalau kalian apply dari luar tanpa internship ya bisa aja, karena Tokopedia itu di front end ya, karena aku tahu situasi di front end. Kalau di back end mungkin aku nggak begitu paham. Itu kita bahkan perbandingan antara senior dan junior kita gitu ya, yang associate yang teman-teman fresh grade gitu, itu masih jomplang banget sih, mungkin 80
80-20 mungkin atau 70-30. Jadi senior kita sebenarnya hitung jari sih. Gitu. Jadi memang faktanya saat ini kita punya banyak banget junior dan ya dua sisi ya. Memang satu sisi nyari senior memang susah gitu ya. Nyari senior engineer itu susah. Dua, mungkin beberapa senior juga kan biasanya udah egonya udah tinggi ya. Mereka rada susah di switch konteks lagi. Misalnya harus belajar dari awal itu mereka biasanya susah. Dua ya pasarnya memang banyakkan junior gitu. Jadi ya dapatnya junior. Tapi kita butuh banyak senior juga, tapi junior ya faktanya banyak. Jadi hiringnya memang kita banyak dapat junior sih. Junior itu berarti fresh grade dan pengalaman yang memang belum masuk ke level senior kita ya. Tuh. Jadi ya bisa banget lah kalau masuk Tokopedia, perusahaan lain juga bisa. Banyak yang open fresh graduate kan, tapi sebenarnya dibalikin ke kalian, fresh graduate-nya gimana? Lulus doang, IPK doang nggak bisa ngoding apa gimana gitu, karena fresh grade pun ada expectation kan dari perusahaan kan. Nah, expectation dari perusahaan bisa beda-beda ya, tapi kalau di Tokopedia kita expect kalian udah bisa ngoding, karena nggak mungkin dong kalian udah digaji terus kita ngajarin ngoding gitu. Kalau ngajarin hal-hal yang praktikal yang memang spesifik di kita mungkin kita ajarin gitu, tapi kalau ini React, ini cara ngodingnya begini, ini bikin komponen itu begini, caranya use state tuh ini, reducer tuh ini, use effect tuh ini. Ya, habis waktunya kalau ngajarin begitu. Jadi maunya itu dipelajarin di luar. Kita kasih course ya, dari Tokopedia itu kita punya course-course gratis juga, termasuk ketika orang pertama kali gabung, kita anjurkan beberapa orang tuh untuk nyelesain course-course basic, bahkan ketika mereka bilang mereka udah bisa gitu. Ya kita mau pastiin aja. Cuma sebenarnya kan akan lebih baik kalau kalian bisa dari luar, jangan belajar di dalam kan. Tuh. Tapi kalau mau belajar di dalam ya syukur-syukur kalau bisa lolos, karena beberapa interviewer juga suka galak-galak juga ya interviewnya. Iya, mungkin nanti aku mau internship juga deh di Tokopedia. Oh ya Mas, Dimanapun. Iya, ada yang nanya nih di kolom chat dari Mbak Ain, katanya di Tokopedia project manajemennya pakai framework apa? Scrum atau Kanban? Basically Scrum, tapi ada beberapa project yang menurutku nggak works dengan Scrum. Misalnya project-project candi ya, project-project Sangkuriang yang butuh cepat. Itu biasanya rada susah. Atau project-project yang nggak bisa diprediksi, itu rada susah pakai Scrum. Jadi kadang Kanban aja udah taruh di mana aja, tasnya langsung ambil, langsung kerjain gitu. Jadi nggak banyak seremoninya. Tapi basically hampir semuanya pakai Scrum sih. Cuma di kasus-kasus tertentu yang memang seremoninya nggak work saja pakai Kanban. Nah, aku termasuk masuk ke tim yang nggak pernah pakai Scrum dengan baik gitu. Jadi pakainya Kanban aja, udah taruh, kerjain. Oh, jadi tergantung studi kasus ya? Apa yang... Iya, tapi fundamentalnya pakai Scrum. Ya. Lanjut nih pertanyaan dari Muhammad Renaldi. Katanya React.js, framework CSS-nya pakai apa? Biasanya dipakai? Ini yang dimaksud yang di luar atau mau tanya Tokopedia? Keduanya deh. Yang di luar ya terserah ya, karena opsinya ada banyak. Tapi di Tokopedia kita nggak pakai framework, kita bikin sendiri, nulis CSS sendiri, terus kita punya UI kit sendiri juga dibikin sama tim namanya UX engineer, nama timnya itu mereka bikin UI kitnya. Jadi misalnya kita butuh button, itu kita tinggal panggil button, udah bentuk tuh button warna hijau yang sering kalian lihat di Tokopedia. Jadi web engineer-nya udah gampang ngodingnya karena udah disediain komponen-komponennya. Tapi bikinnya juga pakai CSS manual, nggak ada framework-nya. Jadi kalau masuk Tokopedia ya pasti biasa nulis CSS karena kita nggak nyediain framework. Tapi ada yang kayak internal application, kayak dashboard internal gitu. Itu pakai UI kit dari luar, namanya Undesign. Itu dari luar, karena
kebutuhannya lebih rumit. Misalnya mereka butuh banyak table, butuh banyak form yang advance gitu yang nggak bisa di-provide sama internal UI kit kita. Gitu. Tapi kalau yang kalian lihat di tokopedia.com atau seller tokopedia.com atau yang tokopedia.com yang sering kalian akses itu pakai UI kit sendiri sih. Iya. Kalau di luar sana ya terserah ya, ada banyak opsinya. Ya, lanjut nih dari Bang Arnold. Mas kan sempat pindah dari back end ke front end. Menurut Mas, tips agar kita ketika kita berpindah ke satu stack ke stack lain, hal apa yang perlu diperkuat terlebih dahulu agar mudah ketika berpindah? Nah, ini yang sering tak bilang ya sama teman-teman ya. Jadi sebenarnya sebelum belajar roadmap-nya atau hal apa aja yang harus dipelajari, sebenarnya hal pertama yang harus kalian pelajari adalah cara belajar apa yang cocok buat kalian. Itu perlu dicari tahu tuh. Karena satu orang dengan orang lain bisa jadi berbeda. Cara belajarku beda dengan belajar orang lain. Meskipun yang dipelajari sama gitu. Sama-sama belajar HTML gitu. Which is jelas dong yang dipelajari, jelas dong. Yang dipelajari adalah HTML. Tapi cara belajarnya sama nggak? Beda, bisa jadi beda. Misalnya aku lebih senang, ya udahlah nggak usah cincang-cincong, udah aja nulis HTML aja gitu. Banyak-banyakin nulis HTML, kalau bingung baca Witri School atau baca dokumentasi, ulang terus banyak mungkin. Itu cara barbarku belajar biasa. Orang lain apakah begitu? Bisa jadi enggak. Gitu. Jadi sebelum nyari tahu roadmap-nya, karena roadmap itu sebenarnya banyak tersedia di luar sana. Gitu. Misalnya kalian mau belajar front-end, apa aja yang dipelajari? Sudah ada gitu. Apa aja yang dipelajari sudah ada, tapi belajarnya gimana? Itu kan yang harus kalian tahu sendiri. Belajarnya gimana itu termasuk juga mana yang nyaman, mana yang works buat kalian gitu. Jadi misalnya orang lain nyuruh, oh tonton aja video YouTube. Oh gue kalau nonton YouTube ngantuk coy. Gak bekerja buat gue. Jadi jangan diikuti yang gak bekerja gitu. Misalnya orang nyaranin baca aja dulu dokumentasi dari awal. Ya sama, gue ngantuk kalau baca dokumentasi gitu. Lah baca, gak ngoding gitu. Ya beda-beda, caranya beda-beda. Tapi I mean dari setiap language ya, setiap language itu selalu ada garis tengahnya sebenarnya, which is fundamentalnya. Nah, kalau itunya udah klik gitu ya dengan kalian, itu saya mudah tuh larinya tuh. Misalnya, aku dulu ngoding Java, terus pindah ke JavaScript ya, which is sebenarnya secara codingannya sebenarnya rada-rada mirip antara JavaScript dengan Java. Secara ininya ya, kayak cara nulis if, cara nulis yang lainnya itu mirip. Yang berbeda kan mereka kehilangan type sistemnya ya, karena JavaScript totally nggak ada type sistemnya. Tapi secara kita ngoding sebenarnya masih banyak pelajaran yang bisa dibawa dari pengalamanku ngoding Java ke JavaScript itu. Pasti ada yang berbeda karena secara arsitektur kan berbeda ya. Java itu kita biasa buat ngoding backend, buat ngoding API, buat ngoding REST API, buat ngoding atau kayak saya dulu ngoding application desktop. Terus tiba-tiba ngoding ke web. Kan berarti kalian perlu tahu arsitektur web juga dong. Di web tuh ada apa aja? HTML, CSS, JavaScript. Korelasinya tuh apa? Kenapa harus ada HTML? Kenapa ada CSS gitu? CSS itu nulisnya gimana? Kenapa ada yang nulis di HTML-nya langsung? Kenapa nulisnya di file lain? Gimana caranya HTML bisa tahu bahwa CSS-nya ada di file lain? Hal-hal begitu kan arsitektural ya. Kalian perlu cari tahu korelasi antar satu dengan yang lainnya gitu. Nah, itu perlu dipelajari karena itu nggak bisa didapatkan kayak ketika kalian belajar Java karena arsitekturnya totally different kan. Kalau kalian coding Java ya urusannya misalnya sama database, sama REST API, which is kontraknya gimana, terus validation dan lain-lain. Berbeda, concern-nya berbeda. Tapi kan ada fundamental language yang sebenarnya bisa dibawa. Gitu. Jadi ya kalau kasusnya adalah pindah dari backend ke frontend ya pelajari arsitektur webnya dulu, baru yang korelasi tadi kenapa HTML, CSS, JavaScript
itunya dipelajari, terus belajar JavaScript-nya menurutku nggak susah karena secara language hampir mirip, paling belajar environment-nya aja sih. Itu. Iya, begitu. Lalu ada yang nanya lagi nih, Mas, dari Mas Taufik, pernah mengalami perform isu di front end yang nggak ada hubungannya dengan back end? Kalau iya, contohnya seperti apa ya, Mas? Banyak dong. Performance kan salah satu isu di front end kan. Salah satu yang sering dijadiin metrik juga buat kesuksesan suatu front end gitu ya. Salah satunya performance biasanya yang sering diambil sama teman-teman manajer atau teman-teman stakeholder di atas ya. Ya isunya banyak lah, mulai dari misalnya kalau kalian tahu di web tuh ada namanya Lighthouse untuk ngetes web performance, atau misalnya kalau kalian biasa pakai luar ya apa ya, PageSpeed Insight atau web page test.org misalnya gitu ya, yang buat tes web performance. Nah itu kalau kalian ngetes Tokopedia juga kalian bisa tahu lah hasilnya nggak begitu bagus juga ya. Banyak yang dapatnya cuma puluhan gitu, angkanya dari skala 0 sampai 100 itu dapatnya cuma 50-an, which is berarti cuma separohnya. Dan performance kan secara langsung atau nggak langsung akan mempengaruhi pengguna kalian ya. Kalau websitenya lambat biasanya orang jadi malas juga. Terus di luar dari performance yang tadi itu kan performance ini ya, kalau kita bilang apa ya, first load performance gitu, yang dites sama web test Lighthouse itu performance gimana cara web dimuat gitu. Jadi performance pertama kali kalian akses gitu. Tapi ada juga runtime performance, which is ketika kalian interaction sama suatu web. Jadi itu biasanya udah nggak ada urusan tuh sama misalnya seberapa besar image-nya atau seberapa besar JavaScript-nya, seberapa besar HTML-nya, CSS-nya udah nggak ada urusan. Karena webnya udah dimuat, tapi kalian mau interaction aja, mau klik sesuatu atau mau scroll, which is kan sebenarnya nggak ada hubungannya lagi sama besarnya sumber daya yang dimuat ya. Itu juga ada isunya gitu. Misalnya email banyak itu CPU nanti naik. Jadi halaman mau di scroll tuh apa ya, saya jaki gitu loh, susah di scroll. Itu pernah di Tokopedia pernah begitu. Bahkan pernah nge-crash di Safari gara-gara CPU usage-nya terlalu tinggi, pernah. Jadi halaman Tokopedia dan Safari mau karena terlalu tinggi CPU usage ya. Jadi ada beberapa animation yang jalan terus padahal nggak posisi nggak lagi di user, tapi animation jalan terus. Nah beberapa animation kalau bikinnya salah itu misalnya A yang bergerak ya, tapi dia harus render sampai B sampai Z, itu yang berat gitu. Jadi dia yang bergerak satu tapi dari B sampai Z kena impact-nya semua. Ya begitu ya, suka repot tesnya. Karena tools-nya biasanya masih limited kalau yang runtime performance tadi. Banyak isunya lah. Karena performance kan kalau ngobrolin performance itu kayak kalian ngobrolin end to end ya. Mungkin kalau ngobrolin performance perlu 3 jam lagi sama saya. Tapi basically web performance itu ada banyak sebabnya. Ada banyak hal yang menyebabkan kenapa web performance-nya jelek. Ada banyak hal juga yang menyebabkan kenapa web performance-nya jadi bagus gitu. Dan itu mungkin perlu dipelajari lebih lanjut ya kalau concern itu. Tapi kalau mau fundamentalnya web kan gampangnya makin kecil makin bagus, makin dikit makin bagus gitu. Jadi makin kecil apapun yang di load, misalnya gambar, JS, CSS, JavaScript itu makin bagus. Terus makin dikit makin bagus. Jadi sebelumnya nge-load 100 gambar, coba load 1-2 gambar aja itu pasti lebih bagus. Jadi makin dikit makin bagus, makin kecil makin bagus gitu ya. Sama satu makin dekat makin bagus. Jadi kalau servernya dekat sama yang akses itu makin bagus. Iya. Oke, lanjut nih pertanyaan dari Pak Jiri lagi ya. Bocorkan dong Mas hal-hal yang non-teknis yang nice to have tuh.
kalau mau apply job untuk bidang engineer, sekiranya bikin value kita yang lebih dibandingkan yang lain. Gimana tuh, Mas? Bahasa Inggris. Itu nggak non teknis sih, aku bilang itu teknis sebenarnya. Karena teknisnya sekarang pakai bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris itu penting. Hati-hati kalau bahasa Inggris, mulai belajar dengan baik. At least kalian bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, nggak kagok ngobrol bahasa Inggris. Karena mau dihindari kayak apapun, kalian akan gitu. Entah itu tutorial pakai bahasa Inggris, entah dokumentasinya belum ada yang terjemahin, apes-apesnya ketemu teman kerja yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ya nggak bisa dihindari. Karena kalau kalian apply-nya ke Tokopedia, kalian nggak bisa menghindari sehari-hari harus ngobrol pakai bahasa Inggris. Kecuali kalian ngobrol pakai DM gitu ya, ngobrol pakai DM sama teman mungkin bisa pakai bahasa Indonesia, tapi sehari-hari pakai bahasa Inggris. Jadi kayak saya bahasa kacurut, kok ngobrol bahasa Inggris itu akan sangat menyulitkan kalau kalian nggak bisa itu. Nah, bahasa Inggris kan relatednya juga ya, jadi cara komunikasi juga mesti dipelajari gitu, karena zaman sekarang ya front end developer atau programmer itu hampir nggak ada yang bisa kerjaan, karena kerjanya bareng-bareng. Harus bisa nanya dong, jangan diam-diam baik istilahnya. Ini selesai nggak sih? Antang-antang aja itu selesai apa enggak? Apa susahan apa-apa? Harus ngomong, jadi harus bisa ngasih tahu ada blocker nggak? Blokernya di mana? Jelasin ke bosnya. Jadi bosnya bisa unblock si blokernya gitu. Terus problemnya oh ada masalah di rumah. Itu kan mesti disampaikan gitu. Karena hal-hal yang terjadi di rumah bisa jadi mempengaruhi pekerjaan kalian. Gitu. Kalau ngomongnya ini nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi communication, collaboration, karena kerja dengan banyak orang gitu ya. Kerja sendirian, jadi mesti ngerti, mesti tahu istilahnya apa ya, sopan santunnya, unggah-ungguhnya ketika kerja sama orang lain gitu. Misalnya ada orang jam kerja terus kalian tanya-tanya, ya nggak ada masalah, cuma jadi teman kalian nggak senang gitu dengan hal itu, mesti pikirin. Terus datang ke meeting, apakah datangnya misalnya kita mulai jam 8 ya, jam 8 kayak gitu. Jangan datangnya jam 8 lebih 5, jam 8 lebih 10. Kan orang lain udah datang lebih cepat gitu. Jadi hargai waktu orang lain. Kalian merasa bahwa waktu kalian lebih berharga dibanding orang lain, jadi orang lain harus nungguin kalian. Nggak begitu. Jadi kalau meetingnya jam 8 ya jam 8 kurang 5, kurang 10 udah standby di tempat. Itu kan soal collaboration, non teknis. Tapi adalah cara apa? Hal-hal yang sebenarnya dimanapun kalian kerja gitu ya. Di bidang apapun sih, itu nggak cuma software engineer gitu. Karena zaman sekarang hampir jarang banget orang kerja sendirian. Jadi bahasa Inggris, communication, collaboration penting banget menurutku sih. Terus ya tadi ya, karena teknologi berkembangnya cepat, jadi kalian punya cara belajar yang udah kalian simulasikan. Jadi intinya ujungnya adalah kalian bisa cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu ya. Jadi cepat beradaptasi itu salah satu hal yang perlu dipunyai sama teman-teman ini ya, engineer ya. Atau kalau mau lebih cupunya lagi, cara bertanya, cara mencari jawaban itu juga perlu dicari tahu kan. Cara googling itu non teknis, tapi kalau nggak tahu menyebabkan masalah banyak orang tuh. Karena suka nanya hal-hal yang bisa dicari sendiri itu. Iya, cara nanya di Stack Overflow ya. Iya, ke forum-forum yang sesama Indo juga kan perlu tahu formatnya kan, teknisnya kan. Cara-caranya, which is itu sebenarnya non teknis gitu. Tapi masa perlu diajarin? banyak hal. Berarti kalau di Tokopedia itu wajib bahasa Inggris ya? Iya kan, kita punya izin dari orang luar. Kita punya dari Rusia, ada yang dari Singapura, ada dari India. Jadi cukup banyak. Mungkin 20%.
Wah, oke Indian mode lanjut di India kan. pertanyaan Mode kan. Waduh, udah berkembang. dari Mas Alpi. Hai Kak Irfan, ada desain sistem dari Tokopedia yang open source atau ada rekomendasi desain sistem favorit Kak Irfan? Terima kasih. Eh, sayanya punya Tokopedia nggak di open source ya. Tapi kalau mau yang open source kayaknya punya Gojek di open source tuh. Jadi ada beberapa perusahaan yang open source sistemnya mereka Kak. Kayak kata AI itu di open source juga, di open source. Lapak desain sistemnya sih ya di open source, tapi itunya belum apa kitnya kayaknya nggak di open source. Itu ya setauku ya. Tapi biasanya masing-masing company punya lah desain sistemnya sendiri. Tapi di open source apa enggak mungkin beda cerita ya. Tapi perusahaan luar juga udah banyak di open sih, kayak misalnya Airbnb itu punya, terus kayak Jira apa namanya Confluence itu apa sih Atlassian ya nama perusahaannya, Atlassian itu punya desain sistemnya di open source. Banyak nggak tahu ya Facebook di open source apa enggak ya desain sistemnya atau favorit banyak ya. Gue orangnya agnostik soal jadi kadang bisa ke bawah arus kalau nggak ada favorit. Tapi mungkin kalau mungkin sekarang lebih suka yang model-model tailwind gitu loh, yang bulat-bulat radius gitu, banyak pakai radius. Sekarang suka pakai gitu. Jadi modelnya mungkin sekarang kayak Cakra UI itu suka model-model begitu. Tapi apakah pakai itu terus? Nggak tentu. Gantung mood Saya ya. orangnya ganti-ganti soalnya. Iya, ganti-ganti. Eksplorasi juga karena kebetulan saya ketemu kerjaan yang memang menuntut saya untuk sering eksplorasi hal-hal baru gitu. Jadi ya memang sehari-hari juga entah di full time, entah di luar kantor, kadang weekend juga suka memang nyobain hal-hal yang baru ditemukan. Misalnya kemarin ada yang nge-tweet soal ini, nanti luangin waktu kapan waktunya gitu, Sabtu Minggu apa coba ngulik gitu. Jadi memang gak ada yang favorit banget sih. Kayak saya mana yang cocok, kayaknya lagi asik ya biasanya dicobain sih. Ya. Lanjut nih dari Mas Ricci. Malam Mas mau bertanya, apa untuk aplikasi Tokopedia khususnya di Android app itu menggunakan sistem hybrid antara Java atau Kotlin dan web, dan kalau boleh tahu kata-kata lebih dominan mana ya? Terima kasih. Eh, saya tahu ya, tapi sepengetahuan saya aplikasinya Tokopedia aktif pakai Kotlin. Tapi di dalamnya punya banyak web view. Web view itu berarti kayak halaman browser gitu di Android-nya, nanti akses ke webnya. Jadi di belakangnya sebenarnya adalah web, tapi di-embed ke aplikasi natifnya. Itu kayak misalnya kalian tahu ada Tokopedia Play yang buat live shopping itu sebenarnya UI-nya itu web gitu, yang bikin tim front end-nya web. Jadi kayak apa? Android-nya kayaknya cuma nge-load dari si webnya aja. Setahu ya. Mungkin salah. Tapi setahuku banyak yang pakai web. Oke nih, lanjut dari Mas Daniel. Saya pemula, Mas. API itu apa ya? Contoh sederhana penerapan API. Nah, sebenarnya kalau API ini ya sebenarnya apa? Generik banget. Mungkin yang dimaksud mungkin REST API ya. Tapi API itu sebenarnya application programming interface ya. Ini tuh semacam kontrak gitu ya. Kalau API itu semacam kontrak. Jadi istilahnya kayak kalian punya dongle USB ya. Itu interface-nya itu tuh.
Jadi antara lubang yang mau dimasukin dengan lubang yang akan dimasukin itu udah janjian. Ya udah begitu, interface-nya begitu tuh. Jadi memang kayak mau masukin RAM itu udah ada interface. RAM tuh bentuknya begitu, harus dimasukin ke tempat yang di tempatnya, dia nggak bisa dimasukin ke tempatnya prosesor atau masukin ke tempat yang lain karena API berbeda gitu. Nah, itu sebenarnya API kayak kontraknya gitu. Tapi kalau ngobrolin soal REST API tadi, itu biasanya adalah satu endpoint yang diakses untuk komunikasi sama backend-nya. Jadi kayak front end kan kita nggak bisa nyimpen data. Nggak bisa nyimpen data, kita bisa kalau misalnya aku login sebagai Irfan Maulana. Kan front end, oh ini yang lagi login siapa? Oh Irfan Maulana. Yang tahu Irfan Maulana siapa? Front end-nya cuma tahu misalnya, oh ini ada token ini punya siapa? Oh ternyata punya Irfan Maulana. Terus Irfan Maulana tuh walletnya ada berapa misalnya. Terus history ordernya ada berapa, itu yang tahu backend. Jadi caranya adalah kita tanya ke backend, dari front end tanya ke backend sebuah informasi, misalnya oh tanya dong ordernya ada berapa. Nah tanyanya itu lewatnya namanya REST API buat communication-nya. Itu. Nah itu biasanya udah ada kontraknya, misalnya dari backend, oh kalian untuk dapetin usernya kalian akses ke tokopedia.com/API/user misalnya ya. Nanti dari /API/user itu ada balik datanya seperti ini, itu udah ada kontraknya. Misalnya, oh ada usernya, ada user ID-nya, ada alamatnya, ada lain-lain. Nah, itu kenapa disebut API? Karena memang udah ada kontraknya gitu. Udah ada janjiannya istilahnya antara si backend dan si front end. Gitu. Ya, yang mau tanya bisa langsung chat aja di kolom komentar. Aku mau tanya nih Mas, suka dukanya jadi front end tuh gimana ya? Suka dukanya apa ya? Mungkin selalu jadi orang pertama yang disalahkan kalau ada bug ya. Karena kan orang nggak tahu. Ya, orang nggak tahu kan sumber masalahnya dari mana. Orang tahu misalnya, oh gue nambah ke keranjang nggak bisa. Gitu kan, orang tahunya begitu kan. Yang dicari tahu siapa? Yang dicari tahu ya front end-nya. Bos, nih, gue klik tambah ke keranjang gue nggak bisa. Nah, habis itu kita cari tahu kenapa ini nggak bisa. Oh, bisa jadi backend-nya lagi sibuk atau lagi ada error. Tapi kan yang dicari tahu dulu ya front end-nya. Gitu. Itu dukanya ya. Ya. Saran Mas, kalau di tempat saya kerja itu QA-nya yang disalahin. Oh, kalau Kebetulan saya juga di QA. Tokopedia nggak ada yang disalahin ya front end-nya. QA-nya enggak. QA kan ngetes, kalau di Toko nggak ngetes. QA-nya itu ngoding. Yang ngetes adalah front end-nya sama tim produknya. Karena di Tokopedia nggak punya QA, punyanya test engineer namanya. Jadi mereka engineer juga. Itu sukanya apa ya? Sukanya ya mungkin karena kerjanya kelihatan di mata ya. Itu asik mungkin ya. Backend kan iya kerjaan mereka kritikal ya. Tapi nggak kelihatan. Jadi gampang buat bikin, kalian misalnya pengen bikin portofolio gampang. Kalau backend susah tuh kalau mau bikin portofolio, gimana bikin portofolionya? Susah. Kalau front end gampang. Kalau blog aja seperti itu portofolio. Karena hasilnya kelihatan di mata gitu. Itu menarik ya. Iya, masa mungkin back end ngampilin struktur data kali ya? Ya bisa Atau- aja, tapi kan susah. Harus Iya. study case juga biasanya mereka. Susah. Stack-nya juga susah kan mereka kan. Harus misalnya punya cloud provider-nya, punya database ya, dan lain-lain untuk bikin satu aplikasi aja gitu. Itu yang rumit kadang di backend, makanya jarang-jarang orang backend punya portofolio. Iya. Dari Mbak Ain nanya nih, pernah bosan nggak Mas ngodingnya? Pernah lah ya, tapi kan tetap butuh makan ya. Karena nyari duitnya dari ngoding ya, ya ibarat
ibarat kata petani ya, kalau ditanya bosan kan nyangkul, ya pinginnya sih nggak nyangkul ya, pinginnya sih duduk aja dapat duit gitu. Saya pinginnya begitu sih. Tiduran gitu apa ngumpul sama keluarga sebulan kayak tapi gajian gitu ya kan nggak Wah, mungkin ya. Jadi sebagai orang yang masih bekerja kadang-kadang ya segala kebosanan, segala masalah yang ada di rumah atau apapun seringkali harus disingkirkan ketika kerja gitu ya. Ya memang faktanya begitu. Kalau masih butuh duitnya ya kerja dengan benar gitu. Kalau tanya pernah bosan nggak? Ya pernah loh. terus kalau bosan ngapain? Eh, karena gue punya anak yang ngobrol saja sama anak ya. Jalan-jalan sama anak-anak, sama istri. Kan nggak pernah Ini, bosan sama anak istri. iya, lanjut nih. Dari Mas Muhammad Ridwan, Mas kalau tes ngodingnya pas masuk perusahaan itu kita boleh cek Google nggak buat cek sintak? Tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaannya. Ada banyak yang nggak ngebolehin. Ada banyak yang nggak ngebolehin. Tapi ada banyak juga yang bolehin. Gitu. Dan tergantung interviewernya pastinya. Kalau saya sih tipe orang yang nggak peduli ya. Mau apa aja. Tapi kan kemungkinannya 1:10.000 bisa ketemu gua untuk interview. Tergantung. Tapi persiapkan aja yang terburuk gitu. Persiapkan yang terburuk aja daripada persiapkan yang terbaik apa yang aman tapi ternyata nggak aman kan. Lebih baik persiapkan yang terburuk. Jadi ya siap-siap hafalin sintaknya juga. Tapi biasanya kan ngodingnya udah nggak pakai ini ya. Apa istilahnya? Udah nggak pakai Notepad gitulah ya, pakai text editor. Jadi biasanya udah ada autocomplete-nya. Jadi ya nggak usah ngafal banget lah, asal tahu apa yang mau dilakukan biasanya sih cukup selamat lah. Ternyata hidup ya GitHub Copilot. Bagi yang mau nanya, silahkan langsung chat di kolom komentar. Kemudian yang absen dulu ya di Google Form. Oh ya, Mas mau nanya aku. Biasanya kalau ngoding tuh kan dilihat tuh kan best practice kan. Otomatis gimana sih kayak dibilang codingan tuh best practice tuh gimana menurut Mas gitu? Saya tuh orang yang nggak suka dengan kata-kata best practice ya. Kenapa? Best practice menurut siapa? Karena itu banyakkan opini. Banyakkan opini. Kalau opini itu nggak bisa dibilang best practice ya. Ya itu opinimu gitu. Jadi di programming itu biasanya ada term namanya opinionated gitu. Jadi ada banyak yang sebenarnya lebih tepat disebutnya opinionated gitu. Memang apa? Opini dia banget gitu. Opini dia banget. Nah, misalnya tak bilang ya, oh kalau bikin file tuh harus begini. Apakah dokumentasinya ngasih tahu harus begini? Enggak. Berarti kata-kata best practice yang saya sampaikan sebenarnya adalah menurutku lebih baik kalau begini gitu. Kalau pada akhirnya menurutku lebih baik begini, apakah orang lain harus begini juga bisa? Jadi enggak. Tapi di dalam satu perusahaan biasanya ada seseorang yang bisa ngasih direction. Nah mungkin di Tokopedia salah satunya principal engineer itu. Nah tanggung jawabku salah satunya ngasih direction. Jadi kalau di Tokopedia aku memutuskan folderingnya harus A, bisa jadi teman-teman engineer harus ngikutin A. Meskipun kenyataannya sih nggak strict begitu kalau di Tokopedia ya. Semua orang berhak lempar idenya, kalau memang bagus berhak disampaikan ke tengah. Siapa tahu orang lain bisa adopsi juga gitu. Jadi kadang-kadang best practice ini bias sih menurutku ya. Jadi kebanyakan opini seseorang yang mereka klaim sendiri sebagai best practice gitu ya. Jadi lebih tepat menurutku kadang-kadang ya dibanding nyebut best practice, kayaknya lebih baik kalau begini deh. Menurutku kayaknya lebih baik begini ya. Jadi modelnya open discussion sebenarnya, jangan enforcement gitu.
Jadi tanya pendapat mereka gitu. Jadi kalau dikerjain begini apakah lebih baik menurutmu juga atau enggak gitu. Terus harus lempar pro dan cons-nya tiap kali ngasih suatu decision atau suatu direct ya. Jadi kalau misalnya foldernya kayaknya lebih baik strukturnya model A deh. Kenapa model A? Itu harus disampaikan. Misalnya ternyata dengan model A kita bisa pindah dari satu konteks ke konteks yang lain dengan lebih cepat. Misalnya atau lebih gampang navigation-nya atau gimana. Nah, itu harus dikasih tahu. Terus jeleknya gimana kalau kita pilih A, itu harus dikasih tahu. Jadi orang dari awal sudah bisa dapat insight soal apa kelebihan dan kekurangan dari pilihan dia gitu. Jadi nggak dikasih janji surganya semua. Ini bagus nggak disebutin trade off-nya gitu. Ketika bagus ada jeleknya nggak, itu suka ditutup-tutupin kan. Jadi orang-orang banyak yang mengikuti dia secara buta gitu. Iya bagus kok, begitu kena jeleknya di asem nih. Salah nih ngasih tahu. Padahal memang harusnya itu disampaikan di awal gitu. Tuh. Tapi kalau coding ya, itu makin banyak jam terbangnya, biasanya kita makin bisa punya vision gitu istilahnya. Karena kita udah lihat banyak hal kan. Istilahnya semudah tadi folder structure ya. Kita udah nyobain banyak tipe structuring folder gitu. Kita udah nyobain ini disatuin, ini dipisahin. Nah, pada akhirnya kita biasanya udah punya preferensi mana yang menurut kita lebih works di suatu tim gitu. Jadi misalnya begitu ada teman-teman join ke Tokopedia, mungkin mereka udah nggak perlu bingung soal folder structure. Kenapa? Karena udah di-set sama teman-teman yang senior sama prinsipalnya. Mereka udah ketemu lebih banyak masalah dibanding yang junior. Jadi yang junior udah tinggal ikutin aja gitu. Biasanya begitu. Jadi tapi ya mesti banyak nyobain ya biar tahu mana yang bagus, mana yang enggak gitu ya. Jadi tapi perlu banyak referensi untuk bisa come up dengan suatu hal itu lebih baik atau enggak gitu. Termasuk kayak misalnya hal lainnya, desain pattern, nulis CSS misalnya, ada yang bilang inline aja, pakai CSS-nya dipisah, CSS-nya ada di file HTML-nya, itu bisa jadi preferensi. Tapi kalau kalian tahu trade off masing-masingnya, mungkin kalian bisa menentukan, yang works buat kita ini kok, dengan cara ini lebih gampang di-maintain dengan tim yang jumlahnya cukup banyak. Gitu. Iya. Aku sering sih dikasih saran sama temanku, ini nggak best practice katanya, lebih baik kayak gini katanya. Iya ya itu insight ya, itu insight, nggak apa-apa kan, kadang mereka memang lebih duluan mungkin kena. Yang jangan tuh kita sebagai junior atau orang yang dikasih tahu telan mentah-mentah hal itu, seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak gitu. Jadi kemana-mana kita bawa tuh, harus begini kok, harus begini. Kenapa? Karena ada yang ngomong harus begini. Lah, nabi dong kalau begitu. Nggak begitu. Jadi jangan diambil pendapat seseorang sebagai kebenaran mutlak, diambil sebagai masukan aja bahwa seseorang ada yang bilang bahwa begini kayaknya lebih baik. Nanti dipikirkan lagi apakah benar seperti ini lebih baik nggak? Ada jeleknya nggak ketika kita apply begitu? Kan pasti ada ya, nggak mungkin satu hal tuh jadi silver bullet deh. Semuanya jadi nggak ada negatif positif semua. Kan pasti ada dikorbanin ketika kita memilih suatu keputusan. Itu mestinya diintroduce sama orang-orang. Jadi terbiasa bahwa ketika kita ngasih ide atau saran tuh memang ada hal yang harus dikorbanin dari pemilihan tersebut. Tapi ya nggak ada masalah kan dengerin orang kan. Kadang-kadang orang juga lebih senior dari kita. Cuma kita juga biasanya kritis aja. Jadi kayak fight back gitu, lawan balik idenya dia gitu. Biar lebih yakin juga kalau pada akhirnya memang
saran mereka memang benar ya nggak ada masalah. Tapi kan setidaknya kita udah kasih challenge dulu ke ke pendapatnya dia. Jadi kayak, oh begini lebih baik, oh bukannya kalau begini lebih enak ya? Atau kenapa nggak begini aja gitu. Jadi biar mereka lebih ngasih apa ya, lebih meyakinkan kita. Iya benar. Ini ada yang nanya, Mas Panji Kiski, minta tipsnya Mas untuk konsisten belajar, mostly makin dalam, belajarnya makin sedikit teman dan referensinya, kadang bikin frustasi pas troubleshooting. Sebenarnya saya apa ya? Jadi ada yang namanya adult learning gitu. Jadi suatu teknik belajar di mana si pengajar itu berekspektasi bahwa orang-orang yang belajar itu sudah cukup dewasa. Nah, saya berpikir kalian juga sudah cukup dewasa. Jadi yang mana saya nggak perlu lagi kasih tahu kalian motivasi kenapa kalian harus belajar. Karena sebagai orang dewasa kalian harus nemuin motivasi kalian sendiri. Motivasi orang belajar beda-beda. Dewasa kalian nggak perlu dikasih tahu, oh belajar ini biar begini gitu. Sebagai orang dewasa kalian harus come up dengan motivation kalian sendiri. Jadi nggak, kenapa gue belajar ini ya? Kan lucu ya. Orang belajar nggak tahu why-nya mau belajar kenapa gitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang menunjukkan kedewasaan kalian ketika belajar. Kalian udah tahu motivasinya. Jadi udah tahu ketika belajar ini gue motivasinya pengen begini gitu. Nah itu biasanya kalau udah punya motivasi yang cocok, biasanya nggak gampang mundur. Tapi kalau tujuannya apa, belajarnya kayak nice to have aja ya, belajar nggak belajar sebenarnya nggak ada efeknya. Ya nggak akan kerja keras orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau belajar dengan why yang kuat, gitu ya, dengan alasan yang kuat, dengan motivasi yang kuat, itu berbeda. Itu juga yang membedakan teman-teman yang sudah cukup lama di programming dengan yang baru gitu ya. Yang baru mereka merasa kalau misalnya kasusnya kayak ketemu error ya, yang baru itu merasa bingungan kan, gimana ya cara ketemu error. Padahal apa ya, saya bilang keniscayaan ya, yang 20 tahun ngoding pun ketemu itu error. Errornya beda, tapi bedanya adalah mereka nggak akan ketemu error gitu. Ketemu error nggak ya sama ketemu gitu, cuma nggak panik aja gitu. Ya pada akhirnya kalian bisa cari misalnya, makanya itu kan tadi tak bilang ya, cara debugging, cara nyari tahu suatu problem, cara googling, cara bertanya, itu kan bagian dari troubleshooting ya. Nah itu mesti cari jalannya sih. Memang rada susah karena hal nggak praktikal ya. Jadi kalau jadi juga susah. Masa sih ada pelajaran gimana cara googling sesuatu gitu? Pernah nggak sih ada pelajaran begitu? Nggak ada kan? Karena itu jadi kayak apa ya istilahnya, kalau ini tuh kayak apa, common sense gitu. Gimana sih caranya misalnya ketemu error ya? Common sense-nya copy aja dulu errornya ke Google gitu. Atau coba-coba cari keyword apa kayak, oh mungkin keywordnya salah, coba cari lagi gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu ya dengan kalian ya, tapi gue sebagai programmer sih udah sering ya kayak seminggu tuh ketemu satu error dan gak ada progresnya, udah biasa gitu. Tapi kan karena gue adalah profesional profesional programmer yang udah digaji, mau nggak mau gue harus cari tahu itu kenapa gitu. Ya antara jungkir balik, tanya sono sini, googling sana sini, coba sana sini sampai nyusruk gitu, sampai ketemu. Atau kalau nggak ketemu ya udah berarti ngomong, oh ini ada masalah yang nggak bisa solve kok, mungkin ada limitasi di pengetahuan kita atau limitasi di language-nya atau di resource-nya atau sesuatunya gitu. Ya tinggal bilang aja, at least gue udah ngabisin waktu seminggu 2 minggu untuk nyari tahu misalnya gitu. Jadi nggak usah heran sama error atau frustasi. Itu juga enaknya kalau belajar tuh, tadi kan bilang makin sedikit temannya ya. Itu kenapa enaknya kalau belajar jangan sendirian. Ada temennya. Ada yang bisa diajak curhat bareng-bareng gitu ya.
Apalagi kalau masih kuliah kan enak ya, kalian bisa punya teman yang seletingan, which is kalian bisa berasumsi bahwa pengetahuan mereka ya rata-rata air dengan kalian gitu ya. Hampir mirip-mirip gitu ya. Mereka nggak tahu ini ya kalian nggak tahu karena sama-sama belum diajarin misalnya gitu ya. Jadi ajak 1-2 orang untuk belajar bareng gitu. Biar nanti bisa evaluasi bareng. Terus jangan lupa yang biasa saya kasih tahu sih apa? Ajarkan ulang apa yang dipelajari gitu. Atau tuliskan ulang apa yang kalian pelajari karena itu mau nggak mau dipaksa untuk refresh atau membenarkan apa yang sudah kalian pelajari gitu. Jadi kalau kalian udah belajar, misalnya 2 orang udah belajar, coba kasih tahu orang lain apa yang udah kalian pelajari. Itu biasanya membantu cara belajarnya. Terus konsisten belajar, ya tadi ya, harus tahu punya why-nya sendiri ya. Punya why yang bisa jadi pelecut kalian buat belajar. Misalnya ya, cara bodohnya, kalian udah tahu, oh, nggak ada opsi lain selain jadi programmer buat gue. Gitu. Karena gue nggak bisa gitu. Misalnya, oh gue bisanya ini. Nah kalau gue bisanya cuma ini dan gue nggak bisa, gimana gitu? Itu harus jadi motivasi kalian sendiri. Misalnya kayak aku misalnya awal-awal ya, gue udah kerja selama 5 tahun sebagai buruh dan opsi gue adalah gue nggak mau jadi buruh lagi. At least gue nggak mau jadi pekerja yang dengan penghasilan upah minimum regional gitu UMR. Gue nggak mau jadi pekerja gitu. Opsinya adalah gue harus naik level dengan pengetahuan yang gue punya, which is gue udah kuliah IT, gue harus kerja di bagian IT. Ya gue harus belajar di situ, kerja kerasnya di situ. Gitu. Jadi kayak apa ya, no way back lah pada saat itu. Opsinya cuma itu. Jadi kalau nggak istilahnya ngasih 100% di situ ya pilihannya bubar jalan lah. Balik lagi jadi buruh gitu. Pada saat itu. Ya. Tapi yang perlu diketahui adalah bahwa proses belajar itu kan continuous ya. Never ending proses gitu. Jadi jangan dikira bahwa principal engineer Tokopedia, orang yang udah 10 tahun, 20 tahun kerja jadi programmer itu berhenti belajar, nggak begitu. Bahkan bisa jadi mereka belajar lebih keras dibanding kalian yang mahasiswa misalnya gitu. Kalian mahasiswa misalnya belajar di kelas berapa jam. Terus di rumah nggak yakin kalian belajar ulang kan. Biasanya udah pulang kuliah ya udah. Bandingin sama teman-teman yang kerja, misalnya programmer gitu ya. Mereka kerja 9 jam sehari, potong istirahat sehari berarti 8 jam. 8 jam itu banyak yang totally 8 jam belajar gitu. Jadi mereka belajarnya 8 jam sehari dibanding kalian yang cuma 3 jam, 4 jam. Jadi bisa jadi orang-orang yang bahkan kalian kira ada di tempat yang nyaman, bisa jadi belajar lebih keras dibanding kalian gitu. Terus kalau kata Imam Syafi'i apa siapa kan katanya kalau kalian nggak mau bertahan dengan pahitnya belajar ya siap-siap aja dengan pahitnya kebodohan gitu kan. Ya memang belajar itu capek. Tapi kalau kalian nggak mau kerja keras di belajarnya ya siap-siap aja. Misalnya ketika orang lain udah sampai Z ya kalian masih di A gitu. Ya itu kan resiko ya. Resiko kalian nggak mau belajar ya ketinggalan jauh gitu. Tapi kalau kalian mau capek pas belajarnya ya mudah-mudahan sih pas di ujung kalian bisa lebih tersenyum dikit lah. Kalaupun belajar kan nggak ada habisnya gitu ya. Gitu. Itu penting banget sih ya nemuin motivasi pribadi ya. Karena kayak jadi nggak ada yang bisa menghentikan gitu istilahnya. Apapun yang terjadi di jalan, capeknya gimana. Gua kuliah 4 tahun, bayar sendiri sambil kerja. Capek banget, sering banget gue mikir apa udahan aja gitu ya kuliahnya. Karena kayak dulu gaji cuma 1.100.000-an gitu ya, terus bayar SPP-nya itu kayak hampir 700-600 ribu, kayak habis terus duitnya. Kayak capek gitu, pengen udah sih buat makan aja duitnya gitu ya, buat jalan-jalan apa kemana. Sering banget mikir begitu, tapi ya tak pikir nggak ada opsi buat itu ya pada saat itu ya. Kalau menyerah di jalan ya udah berarti gue mesti bertahan dengan jadi buruh sepanjang
tired, mungkin begitu. Ya karena pada saat itu aku udah menemukan motivasiku, why-nya kenapa aku mesti kuliah sampai selesai, mesti belajar, terus sekarang stay di IT, karena udah nemuin motivasinya sendiri, udah nemuin why-nya kenapa stay di situ. Itu sih. Itu penting banget buat teman-teman yang lagi belajar ya. Temuin pelecutnya. Entah biar bisa ngelamar anak orang, atau apapun. Apapun. Iya. Itu personal. Jadi apa yang bekerja padaku nggak bisa bekerja dengan orang lain karena kondisinya berbeda. Motivasi yang jadi hal yang begitu besar buatku bisa jadi bukan hal yang penting buat orang lain gitu. Jadi nggak bisa diaplikasikan. Tapi pelajarannya adalah cari itunya gitu. Klik kayak gitu. Mana nih yang bikin kalian jadi ya udah nggak ada opsi lain buat mundur gitu. Iya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, kita mau tutup aja. Oke, mungkin dari Mas Iksan ada closing atau kesimpulan dari semuanya ini? Nggak ada kesimpulan ya, random banget. Tapi basically gini. Tadi ya, temuin cara belajarnya kalian sendiri. Itu akan bermanfaat banget ketika kalian di jalan jadi programmer. Karena programmer itu ilmunya nggak tahan lama gitu. Kayak yang kalian ketahui hari ini, 5 bulan lagi bisa jadi udah nggak relevan gitu. Jadi harus bisa beradaptasi dengan cepat. Salah satu cara biar beradaptasi dengan cepat adalah kalian nemuin formula belajar yang bekerja dengan sangat baik untuk kalian. Itu harus ditemuin sendiri. Misalnya, jadi kadang-kadang kalau kalian belum tahu caranya, harus cobain semua. Misalnya, cobain nonton YouTube, cobain baca buku, cobain baca artikel, cobain ngoding yang banyak, cobain semua hal sampai kalian nemu formulanya. Mana yang bekerja dengan kalian. Terus, belajarnya fundamental jangan dilupain. Terserah caranya gimana. Belajar fundamental dulu atau belajar praktikalnya dulu, tapi nanti balik ke fundamental terserah. Jadi belajarnya mau maju atau mundur terserah, nggak apa-apa. Terus tadi ada banyak hal non teknis, bahasa Inggris penting banget, jangan sampai lupa. Communication, collaboration. Terus tadi gampang beradaptasi, itu penting. Terus karena programming adalah ilmu praktikal, harus banyak praktek. Nggak bisa baca buku selesai gitu. Tapi proses baca bukunya bisa jadi perlu dipelajari karena banyak konseptual yang akan ngasih ke kalian edit value kalau kalian bisa baca-baca soal theoricalnya itu. Terus apa tadi temuin motivasinya buat belajar. Terus ya paling kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa ke Twitter, bisa tanya saya random juga, atau DM juga nggak apa-apa kalau memang nggak nyaman dengan keramaian ya. Saya sih prefer learning in public gitu ya. Jadi kalau ada belajar lebih baik di public. Tapi kan nggak semua hal bisa ditanyakan di public. Misalnya mau tanya gaji atau hal-hal yang lucu-lucu gitu. Biasanya nggak cocok di public. Nah itu bisa ngobrol di DM aja gitu ya. Di Twitter, Facebook udah saya hapus, Instagram saya cuma upload terus uninstall, upload uninstall. Jadi jangan di Instagram, jangan di Facebook. GitHub boleh, saya aktif di GitHub, tapi kan lucu ya kalau nanya di GitHub ya. Jadi tanya di Twitter, @masipan. Oke. Guys, bisa open kamera, kita mau foto. Thank you ini ya, undangannya ya. Sama-sama Mas, ini keren banget tadi kata Pak Jeri, daging banget ininya sharingnya. Daging domba. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir ya. Ini walaupun kita dadakan acaranya, tapi gara-gara the power of Mas Ipan kayaknya jadi banyak banget yang join. Habis kalau rencana-rencana besok puasa nanti lama, banyak ini deh, banyak ini consideration gitu. Jadi ya udahlah besok aja, udah Sabtu aja jalan. Oke, gimana Diana, udah oke kita foto bareng ya? Ya.
Oke, 1, 2, 3. Sudah, Kak? Oke, udah ya? Sudah, Kak. Oke, makasih Indah. Ya, Mas Irfan sekali lagi terima kasih banyak sukses selalu. Kita dari Narecoder komunitas di Kalteng senang banget Mas Irfan bisa mampir walaupun baru online nih kita mampirnya. Semoga next Irfan bisa makin banyak kolaborasi lagi kita Mas ya. Enggak. Thank you Thank you, nih. Dan yang programmer nasional juga join di Narecoder Kalteng gara-gara Mas Ipan soalnya narsnya. Sukses terus ya Mas. Yuk. Bye. Silakan Diana. Ya, terima kasih semuanya telah bergabung di Narecoder dan sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Selamat malam.